tahu nggak? Apa tuh? Sekarang tuh ya, di e-sports itu, semuanya udah beda main dulu-dulu. Bedanya gimana tuh? Nah, jadi gini, biasanya kan e-sport nih cowok. Nah, tapi ternyata udah terbuka buat semuanya. Cewek juga bisa masuk, dan surprisingly di Indonesia itu ada tim Oh ya? dan juga figur e-sports perempuan yang luar biasa berprestasi. Mau dong ngobrol-ngobrol. Udah tahu nggak? Belum tahu. Nah, ini gue ajak di sini nih Di buat mana? ngobrol bareng kita di BCA Esports Talk. Jadi, ini sudah ada 2 orang. Ya, Halo. bersama kita sudah ada Coach Tasya. Selamat datang. Nah, ada juga ada Vivian di sini. Ya. Mereka adalah istilahnya ini bisa dibilang figur yang berprestasi. Satu coach, satu atlet. Nah, kebetulan dua-duanya ini dari Bigetron. Oh, Bigetron. Seperti itu. Apa kabar teman-teman berdua? Baik, Asik ya? alhamdulillah. Wah, mantap. Sama alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Sehat ya. Nah, teman-teman, biasanya, ya ini kan seperti biasanya kalian kalau diajak ngobrol-ngobrol dan segala macam, pasti akan ada pertanyaan yang seperti ini. Kenapa sih milih e-sport? Nah, sebagai profesi yang kalian geluti. Nah, aku mulai dari kamu dulu. Kenapa, Kak Tasya? Awalnya karena kayak insiden bisa dibilang deh. Soalnya nggak sengaja gitu. Pertama sengaja? nggak sengaja kan waktu itu kan kuliahnya juga jurusannya hukum. Oke. Terus emang demennya main games kan. Kakak semua cowok dua-duanya. Jadi terus iseng-iseng aja ikut seleksi-seleksi di tim, ternyata keterima jadinya kayak sekarang ya. Jadinya cinta lah gitu. Nah, waktu kalau ngomongin seleksi dan pertama kali itu game apa yang dicoba? Apakah langsung ke game yang digeluti sekarang atau ada game lain yang mungkin pernah dicoba sebelumnya gitu? Pertama kali itu gamesnya MOBA juga, tapi game sebelah Arena of Valor. Arena of Valor. Iya, karena waktu itu kan turnamen ladies pertama kali itu untuk MOBA mobile itu baru Arena of Valor doang kan, waktu itu Princess Cup ada, sedangkan Princess Cup Mobile ya? Legends belum ada gitu. Oke. Kalau kamu gimana? Nah, Kalau Vivi emang dari kecil hobi main game. Jadi kan Pi tinggal di Priuk. Nah, terus Pi mencari tempat yang aman untuk bermain. Nah, larinya tuh ke warnet. warnet. Ya, Oke. Anwar. Anwar benar. Ya. Anak warnet. Anak warnet. Anak warnet. Caca, Jadi caca, uang jajan caca. sekolah larinya ke warnet. Nah, itu tempat paling aman lah di Priuk waktu itu pas kecil. Ini gamenya apa? Losaga, Point Blank, Ayo Dance. Oh, game PC ya Iya. pada saat itu ya. Ya, main game PC. Terus sebenarnya emang kayak nggak prediksi bakal ke e-sport juga. Emang suka main aja. Emang udah dari dulu kebiasa main game lama di depan layar gitu kan. Terus ya karena adik Vivi kan main MOBA. Terus kayak dia lagi ke toilet gitu, kayak mainin dong gitu. Sakit perut dia, kayak ini gimana cara mainnya gitu kan. Ya terus Pi coba mainin, terus kok enak, ketagihan akhirnya download dan jadinya main Mobile Legends terus kan. Nah terus kayak dimainin terus kok jadi nggak ke warnet. Oke. jadi push rank di HP kan. Terus kayak merasa bisa bersaing, terus merasa bisa menghasilkan uang karena waktu itu joki juga. Oh, sempet joki. Ada peluang bisnisnya ya? Peluang bisnisnya Iya. ada berarti. Kayaknya dijalanin juga karena kan waktu itu kuliah sambil live streaming. Live streaming gitu main Mobile Legends sama ngejoki juga. Terus kayak sebenarnya kayak bingung juga ini sebenarnya mau diterusin nggak nih? Gitu kan. Iya kayak horor juga kan karena game kan, orang tua juga kan kayak Masih ini pro dan anak kontra. kuliah juga ya main Mobile Legends terus gitu. Ya enggak, masih main-main aja nih. Iya, nah terus ngelihat banyak yang buka pendaftaran Mobile Legends ladies gitu, terus coba ngajuin meskipun awalnya ada ditolak juga di squad adalah namanya ditolak, terus di BTR diterima, tapi dengan proses yang sangat panjang. Prosesnya panjang. Iya, yang daftar ratusan orang gitu. Yang diterima berapa? Yang diterima satu tim waktu itu kayak awal-awal Langsung 5 pada cadangan? banyak ya. 7 Ke atas ya? 8 gitu. 7 apa 8 dari ratusan sih lumayan. Iya. Iya, Lumayan segitu. Awal-awal tuh
Bigetron era tuh tim futsal gitu, kayak tim futsal. Maksudnya kayak banyak rame. gitu. Oh, Rame banget. nanti kan main Dari futsal. abis futsal, ayo kita main Mobile Legends bareng-bareng. Terus ternyata lebih seru di Mobile Legends nggak usah futsal lagi gitu. Ya. Jadi dulu banyak. Iya, kita selalu Oke. disebut tim futsal karena rame banget. Oke. Nah, terus tantangannya apa tuh waktu awal masuk? Mungkin belum kayak sekarang nih, kompetisi mungkin lebih banyak, lebih besar gitu ya. Apa tuh tantangan masuk ke e-sport sebagai perempuan gitu saat itu? Mungkin Mbak Tasya dulu. Kalau untuk tantangan as a coach-nya itu tantangannya karena job desk ini itu 99,9% laki-laki, jadinya itu ya untuk semua hal ya, semua yang pertama kali itu kan pasti kan harus ngedobrak Stigma, banyak ya. hal, stigma, stereotip segala macam. Jadi memang bukan hal yang mudah sih, karena ya pertama kali itu gitu. Jadi memang tantangannya sih lebih ke ngelawan lingkungannya sih, itu sih kayak harus nunjukin kalau kita memang ya kita juga bisa gitu, walaupun kita perempuan gitu, lebih ke arah situnya gitu bisa. Kalau Vivi as a player apa tantangan kamu? Kalau dari Vivi pertama kali terjun ke e-sport itu bener-bener galau banget, karena kan Vivi baru lulus kuliah, Vivi punya ijazah kan, terus kayak kampusnya juga ternama, jadi kayak Vivi kok lulus malah main game, jadi kayak bener-bener galau karena diremehin juga kan, maksudnya sama orang-orang ini cewek juga kan, terus waktu itu juga Mobile Legends lagi nggak setinggi senaik sekarang gitulah, dulu juga nggak rame gitu, terus kan Vivi udah training kerja, karena Vivi lulus kuliah langsung panik kayak harus kerja nih. Harus kerja, Iya. belajar apa segala macam Iya, gitu ya. apa aja Ya, lah, Vivi kerja, terus Vivi udah daftar, Vivi udah training di bank. Akhirnya Vivi bener-bener mengambil keputusan yang gambling, kayak nggak nerusin dan menjalani joki, menjalani joki di Mobile Legends, terus ya kayak buat jaga-jaga Vivi ikut pro player, diseriusin lah. Padahal kayak Vivi udah lah, Vivi stop lah gitu, yang serius-serius aja, yang pasti-pasti aja. Ini tuh nggak pasti, bener-bener semua omongan tuh ngejatuhin semua sih. Nggak ada yang ngedukung sama sekali. Soalnya mereka pun teman-teman Vivi kan cewek. Jadi ini game cowok-cowok, Vivian ngapain gitu. Jadi tantangannya berat banget ya? Ya, berat Kayak banget loh. Melawan Iya, dunia gitu. semua. Jadi Vivi versus everybody ya? Ya kayak misalnya ibarat ini gagal lah, kan taruhlah kita nggak tahu ke depannya Iya. gimana ya. Gambling. Ya Pi udah membuang waktu, Umurnya juga tenaga, udah nambah, iya, apa umur, segala dan Pi udah macam. mengorbankan ijazah Vivi. Nilai Vivi kalau Pi boleh kasih tahu, Pi kumlot juga kan. Wih, Buset. mantap. Buset. Ya jadi kayak bener-bener ikutin hati aja. Kayak nggak ada panutan juga kan, namanya juga masih baru, ini semuanya baru, belum ada yang bisa dijadiin patokan juga kan pada saat itu. Benar. Mau nyontoh ke siapa mau gitu bilang kan. ke mama juga, ini loh mah kayak si ini nggak ada. Nggak ada, karena belum ada kan. Ya. Apa nih yang bikin yakin untuk terus gitu? Apakah ada support system atau apa gitu? Kalau ada itu siapa mungkin atau apa? Atau apa gimana? Yang bikin kamu dulu deh, yang bikin kamu ya udahlah, terusin aja dah. Ada. Siapa? Pacar sama keluarga lah. Cuma ini dua hal yang beda. Kalau misalnya pacar tuh lebih ke tempat ngeluh, tempat sedih, nanya, terus kayak minta solusi, terus tempat jadi kayak anak-anak lah, merasa seperti anak-anak gitu kan. Tapi kalau keluarga tuh lebih buat kayak memotivasi diri gitu, kayak maksudnya sadar Vivian gitu, lu tuh sandwich generation gitu kan. Kayak apa namanya? Banyak yang bergantung sama lu gitu. Masa kayak misalnya Vivi punya masalah ya, masa kayak masalah kayak gini doang lu nyerah. Jadi kayak balik lagi ke situ, jadi maju lagi seperti itu ya. Semangat lagi kayak gitu. Kalau Tasya gimana? Ada support sistemnya atau siapa yang mendukung kamu untuk ya udahlah sikat aja terus gitu? Yang ngedukung itu teman-teman dekat, karena sebenarnya waktu awal untuk ngambil job ini juga sebenarnya diskusi sama teman-teman kan waktu itu. Jadi teman-teman rumah diskusi, ini ambil nggak ya? Karena saat itu sebenarnya sama kayak Vivi kasusnya. Aku udah ngelamar ke kantor lawyer, terus keterima kan. Terus ada tawaran ini juga, jadi dia bingung nih. Padahal emang mimpinya mau ke sini, tapi ini cinta, jadinya ini hobi gitu. Jadinya
waktu itu diskusi sama temen kayaknya hampir 2 hari akhirnya nerima job ini. Jadi support system yang bener-bener untuk curhat segala macam kalau misalkan lagi ngadepin kesulitan, kayak lagi ngedown lah sama orang sekitar yang selalu bikin ngedown gitu, jadi ceritanya ke temen deket gitu kan. Karena yang dari awal juga semuanya serba cerita sama dia juga kan. Kalau yang untuk motivasi orang tua khususnya emang apa-apa, karena memang alhamdulillah lahir dari keluarga yang sangat suportif juga kan. Jadinya memang kalau aku sendiri memang bucin aja sama mereka berdua. Jadinya emang kalau lagi capek atau apa, ini udah setengah jalan nih, ini udah lagi gerak nih, masa stop gitu aja. Katanya mau ngajak mama ke sini, katanya mau ngajak papa ke sini. Jadi lebih ke motivasi juga sih kalau untuk orang tua gitu. Penting ya untuk punya support Iya, system. harus ada support system, karena gini, kepada siapa lagi kita mau cerita gitu kan. Mungkin kalau umpamanya orang yang nggak punya orang yang bisa dijadiin sandaran ataupun tempat cerita, ini dia malah ngambil keputusan sendiri yang mungkin aja someday dia akan menyesal, kenapa gue gak kayak gini ya, kenapa gue gak kayak gitu ya. Makanya harus ada orang yang buat cerita atau apa segala macam lah. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri, punya goals tertentu nggak atau punya tujuan tertentu nggak di skena e-sports ini? Kalau kata siapa? Apa sih yang pengen dicapai gitu? Ya kan, tapi kalau BTR sih udah tercapai semua, Mas. Ini tuh strongest ladies team. Aku berani bilang mereka strongest di Asia Pasifik. Saya di-share juga sebenarnya gimana tuh untuk akhirnya mencapai sekarang kan gitu, udah terkuat, dan apalagi ini belum dicapai. Kalau untuk apa yang belum dicapai itu yang pastinya kayaknya pengen lebih lagi untuk job di coachnya kan. Karena sampai sekarang pun masih struggle dalam melawan stereotype itu sih. Jadinya kalau misalkan bisa, mungkinnya untuk tahun-tahun ke depan megang tim cowok gitu, itu kayak mimpi yang sekarang gitu. Kalau dari Vivi apa? Kalau dari Vivi sebagai pemain, melihat hasil-hasil belakangan ini, ya berarti target Vivi ke depannya Vivi pengen masuk rekor muri. Wih. Nomornya apa nih? Nomornya apa? Oh, gelar terbanyak. Iya, gelar terbanyak, Mas. Ya. Kalau nggak salah, kemarin kata saya juga coach di SEA Games kan? Emas kan? Iya. Nah, mereka berdua ini sudah mendapatkan medali emas. Nah, dia literally sudah mengalahkan semua negara di Asia Tenggara. Seperti Ini next ke lebih luas. lebih luas lagi. Lebih luar biasa lagi. Nah, ngomongin masalah kompetisi gitu kan. BTR bisa saya bilang adalah sebagai tim ladies Mobile Legends terkuat, bahkan whole Asia Pasifik gitu. Kalian ada kuncinya nggak sih? Misalnya gimana nih menjaga performa agar tetap top of the top gitu loh. Kalau kata saya gimana? Kalau dari aku sebagai sisi kepelatihannya mereka, aku ngelihatnya karena aku mikirnya pelatih sama player itu nggak ada dibagi-bagi gimana. Mereka memang punya job masing-masing, tapi untuk bisa dapat kemenangan itu memang harus kita as a team gitu kan. Jadinya nggak bisa pelatih berjalan sendiri, player juga nggak bisa berjalan sendiri. Jadinya kita keseluruhan timnya memang masih memiliki satu visi misi yang sama sih, karena nggak pernah lelah untuk terus latihan walaupun terus juara. Bahkan kalau misalkan menang tapi hasilnya misalkan nggak perfect pun, kita kayak evaluasi yang kayak gitu, yang kayak kemarin kan kita ada turnamen Uniped juga, itu kita sempat turun ke lower bracket, itu juga langsung evaluasi gede-gedean itu kan, yang kayak gimana nih, walaupun kita ujung-ujungnya menang ya, tapi memang semuanya baik dari sisi staffnya maupun playernya sama-sama visinya masih sama-sama masih harus juara gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau Vivi gimana? Kuncinya apa? Karena kita main berlima dengan 5 pikiran dan termasuk bantuan coach juga kan. Gimana caranya sama-sama gotong royong buat satu tujuan. Jadi nurunin ego itu dalam tim kan lumayan berat juga ya. Betul sekali. Nah, ya itu harus ada hal seperti itu, dan kalau kita keadaan kalah, kita harus kuatin mental juga. Nah, nguatin mentalnya gimana tuh? Iya. Kayak misalnya main itu ya, turun ke lower bracket. Kan sempet turun lower bracket gitu kan. Terus naikin lagi gimana? Naikin lagi buat mentalnya itu. Ini kayak tapi nggak dengerin omongan negatif yang menjatuhkan, tapi yang membangun. Coba dengerin, terus improve dan fokus. Tujuan kita tuh apa sih? Mau menang. Ya udah, yuk gitu, kayak
fokus aja sama target kita, jadi semuanya nggak mengganggu pikiran Bibi sih. Biasa Jadi, kayak gitu. Gak ada ego. Iya, jadi Gak ada mereka ego sektor lah. Iya, Buat tim pokoknya. pokoknya buat tim lah. By the way, tadi kamu nyebut turnamen Unipin. Unipin Adi Series bukan? Ya. Nah, kamu aware nggak sih kalau BCA itu udah support beberapa kompetisi gaming nih? Contohnya ada Unipin Adi Series, MLBB Women Invitational, dan juga pastinya Piala Presiden Esport yang ladies juga. Udah aware belum? Sebenarnya pas kemarin ada pressconnya Unipin kaget sih, weh. Maksudnya ini turnamen IO tapi supportnya dari perusahaan besar gitu, jadinya lebih excited karena wah berarti semakin kesini perusahaan-perusahaan besar juga udah aware soal turnamen cewek ini, jadinya seneng aja pas kemarin presscon ngelihatnya gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Dimas gimana nih Mas? Ini kan BCA ini sudah Iya. udah sat di e-sport sudah seintu itulah. Itu gimana Mas Dimas? Iya, jadi BCA kan udah mendukung e-sport dari 5 tahun lebih ya. Iya. Kita Piala Presiden udah lama gitu kan. Dan kita juga ngelihat, kita terus ngelihat improvementnya gimana, dan kita juga nggak luput dari pandangan kita Nah. gitu ya. Kalau ternyata juga scene e-sport perempuan tuh juga besar gitu. Dan makin lama makin besar. Makanya kita juga ngerasa perlu ada tanggung jawab moral untuk mendukung juga gitu. Biar makin luas, kompetisi makin banyak, mengembangkan industrinya, memberikan kesempatan lebih banyak juga gitu kan. Biar ya semuanya equal, karena ya BCA untuk semua gitu kan. Ya. Tagline-nya kan senantiasa di sisi Anda itu Nah, seperti itu. salah satunya. Salah satunya. Selain mensupport kompetisi, tentunya kita juga buat yang namanya kita perbankan, ada produk perbankan juga yang terkait game, Support payment-nya juga. payment juga. Terus misalnya kayak sekarang kita punya aplikasi My BCA, di situ teman-teman bisa beli voucher game dari fitur voucher game, atau bisa juga pakai virtual account. Nah, gampangannya kamu suka jajan skin kan, pasti kan fix lah. Kamu juga suka jajan skin kan. Mulai sekarang jajan skinnya pakai virtual account BCA di My BCA. Sebagai penutup untuk pertemuan kita hari ini di BCA Sport Talk, aku mau tanya dong, kira-kira kalian masih ini pertanyaan yang juga selalu ditanyakan setiap kita ngobrol segala macam. Ada tips and trick dan pesan apa sih buat teman-teman ladies yang ingin gabung di scene esports, terutama di Mobile Legends? Vivi dulu sebagai player. Kalau kan ditanya, Kak, gimana caranya jadi pro player? Kak, gimana caranya jadi pro player? Nah, boleh tips dong gimana tuh? Pertama, ya Nafas dulu ya. dulu dari diri kalian. Kalau kalian, soalnya ini benar-benar kalian tuh harus konsisten dan serius sih. Terus ketahui dari diri kalian itu ke role-nya kemana, posisi landingnya gitu, kayak maksudnya tank kah, Oh, lebih ke role kah? dalam in-game-nya ya, mau Iya, jadi apa ya? Mau jadi apa. Terus jangan dengerin kata pacar kalian yang bilang suruh make Angela terus, jangan mau. Jangan. Spesifik ya? Iya, jangan. Spesifik ya? Kalau Udah, kalian mau- wah, cewek Angela aja gitu. Iya, kalau kalian mau masuk ke pro scene, kalian harus mencari pacar yang mendukung di segala hero, kayak kamu ayo belajar ini gitu. Ya, support sistemnya juga harus cocok berarti ya, seperti itu. Oke. Kamu pertama kali disuruh belajar hero apa? Pertama kali hero apa kamu belajar? Pertama itu Bibi jungler. Langsung Tapi- jungler, oh ya iya. berat langsung. Tapi zaman yang lama ya, awal-awal itu Magic Damage sih waktu Masih magic itu. damage ya waktu itu ya? Iya. Oke. Nah, kalau kata Tasya apa nih? Tips and trick. Biasanya sih jarang banget ya orang langsung aja, Kak saya mau jadi coach. Tapi biasanya kan dia player dulu, and then menjadi coach. Tapi kalau memang ada tips and trick atau gimana sih saran untuk orang yang pengen jadi coach gitu? Katanya boleh juga untuk jadi player. Untuk jadi tipsnya. player tiba-tiba kayak gitu, nah, gimana? Kalau saran untuk menjadi coach, yang pasti basicnya kan harus kenalin dulu, harus riset dulu pengetahuan gamenya itu, kayak emblem, item, hero-nya, role-nya, semuanya. Terus harus pahamin karakteristik manusia juga, ini sama ini cocok apa enggak ketemu. Jadi memang agak kompleks. Enaknya itu sebenarnya coach itu nggak harus dari player kan, tapi pernah jadi player beberapa kali, atau mungkin nggak harus serius pernah jadi player ikut turnamen kecil pun juga itu sebenarnya ngebantu untuk bekal kita as a team itu ngerti gimana gitu. Jadinya kalau coach cuma ngerti teori doang tapi nggak ngerti gimana playernya ini, karena kan nggak semua player itu kita bisa paksa untuk main hero tertentu. Contohnya kita deh kayak Oh My Venus, dia cuma bisa main support doang gitu kan. Jadi dia tuh selalu berpikir gimana caranya dengan hero support ini untuk lawan semua meta yang ada. Jadi dia bikin meta sendiri. Jadi memang kenapa kadang coach itu perlu untuk yang penting main aja ngetim dulu, nggak harus ngetim yang Gimana ya? pro scene juga. Yang penting kenalin karakteristik manusianya aja buat biar bisa implementasi apa yang lo pikirkan, strateginya ke player-player gitu, dan
dan jadi nge-up potensi playernya itu gitu. Jadi memang untuk coach agak lebih kompleks pengalamannya mungkin. Jadi karena memang dia akan istilahnya nggak cuma ngatur gimana caranya membawa tim ini menang, tapi juga in the end ya membidani hal-hal yang mungkin kayak gimana caranya balikin mental, gimana caranya ini, gimana caranya nih 5 orang yang punya kemauan masing-masing bisa jadi satu tujuan untuk meraih goal tertentu seperti itu. Dan untuk kalau yang maunya ini perempuan harus tahan banting aja sih, karena sampai saat ini pun ya memang didominasinya masih laki-laki kan, tapi bukan berarti perempuan nggak bisa. Jadinya memang harus ngelawan stereotip itu dan harus intinya percaya aja mimpi yang setinggi-tingginya itu nggak mungkin dijalani dengan mudah gitu. Jadi semangat aja. Kesimpulan kita untuk hari ini, semoga dari nontonin BCA Esports Talk episode kali ini kita bisa mendapatkan atlet dan juga coach baru nih, regenerasi baru dari scene esports di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Coach Tasya, Kak Vivi sudah hadir di sini meramaikan acara kita, dan juga buat teman-teman yang nonton, thank you banget sudah hadir, sudah nontonin BCA Esports Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.